Beberapa saat kemudian, di sebuah ruangan, Jisuk, Subin, Woin, dan Gangsik menatap dengan tatapan sinis ke arah sesuatu di depan mereka. Di hadapan mereka, Sucheon yang terluka parah duduk terdiam dengan kepala tertunduk, memperlihatkan kesedihan dan keputusasaan. Jisuk melontarkan ejekan, tak menyangka Sucheon masih bisa bertahan hidup, sementara Subin menimpali dengan sikap acuh, mengaku telah melupakan keberadaan Sucheon, sang penjahat. Olokan itu membuat Sucheon bergetar kesal di kursi rodanya. Saat Sucheon menatap Subin dengan pandangan sinis, Subin menjelaskan bahwa Kartein telah membawanya ke tempat aman dalam perjalanan untuk membantu mereka. Sambil terus mengejek, Subin mengungkapkan bahwa ia awalnya mengira Sucheon sudah mati dengan cara yang sadis. Jisuk setuju dan menambahkan bahwa Sucheon tetap hidup karena dia adalah penjahat besar yang sulit untuk dikalahkan. Tidak berhenti di situ, Subin menanyakan apakah Jisuk sebenarnya juga sudah melupakan Sucheon. Jisuk tertawa dan mengakui hal itu dengan ringan, membuat Subin terkejut karena menyadari bahwa keduanya merasakan hal yang sama. Olokan itu membuat Sucheon terdiam dan menahan amarahnya yang membara. Di depan Sucheon, Jisuk dan Subin tertawa puas setelah melontarkan ejekan mereka, sementara Woin, Jaewo, dan Gangsik tetap diam tanpa ikut berkomentar. Gangsik kemudian menanyakan kepada Sucheon apakah dia bersedia berbagi ruangan dengannya, dan Sucheon mengiyakan, menyadari bahwa bangsal perawatan lainnya sudah penuh. Di sisi lain, Jaewo berusaha menghentikan Jisuk dan Subin yang terus tertawa mengejek Sucheon, sementara Sucheon hanya bisa diam dan menahan rasa kesalnya. Saat itu, Sucheon teringat mendengar suara perkelahian dari luar ruangan. Terbaring lemah di tempat tidur darurat, Sucheon bertanya-tanya dalam benaknya tentang apa yang sedang terjadi di arena dan apakah akademi sedang diserang. Tiba-tiba, Sucheon mendengar seseorang mengatakan bahwa ada sosok yang tidak asing dari lorong itu. Kartein datang menghampiri Sucheon dan menebak bahwa Sucheon adalah salah satu bocah yang bersama Jaewo. Melihat kedatangan Kartein, Sucheon bertanya-tanya dalam hati mengapa Kartein bisa berada di sana dan apakah hal itu ada hubungannya dengan keributan di luar. Kartein memperlihatkan kekesalannya, namun merasa jika meninggalkan Sucheon sendirian di tempat itu, Sucheon pasti akan dipukuli, dan jika itu terjadi, Jaewo pasti akan marah kepadanya. Dengan berat hati dan menghela napas panjang, Kartein akhirnya harus memindahkan Sucheon ke tempat yang lebih aman, sambil mengeluhkan bahwa Jaewo benar-benar membuatnya pusing. Mendengar itu, Sucheon terkejut dan bingung. Kartein kemudian menyeret tubuh Sucheon dan membawanya ke tempat yang aman. Gangsik lalu memberitahukan kepada Sucheon bahwa seluruh arena hancur total akibat pertarungan antara Kaiden dan kelompok Frame dari top 10 dunia. Fakta itu membuat Sucheon kesal dan bertanya-tanya apakah selama ini dia hidup berkat bantuan Jaewo. Di sisi lain, Sucheon melihat Jaewo yang tampak tersenyum dan bersenda gurau bersama teman-temannya. Menatap ke arah Jaewo, Sucheon bertanya-tanya dalam benaknya tentang alasan mengapa Jaewo menyelamatkannya. Melihat ekspresi Sucheon, Jisuk dengan wajah serius kembali mengoloknya, mengatakan bahwa sorot mata Sucheon terlihat sangat jahat. Subin pun mengiyakan dan berpendapat bahwa orang-orang mungkin akan salah mengira Sucheon sebagai anggota Frame. Sucheon yang duduk di kursi rodanya tanpa gemetar, berusaha menahan amarah yang membara di dalam dirinya, sementara Jisuk dan Subin kembali tertawa terbahak-bahak, meledakkan ejekan mereka tanpa ampun. Tak lama kemudian, In-hyuk dan Park mengetuk pintu ruang perawatan dan masuk ke dalam, mencari teman-teman mereka dan akhirnya mengetahui bahwa semuanya berada di ruangan yang sama. In-hyuk lalu menanyakan keadaan mereka, dan Subin dengan ceria memberitahukan bahwa kondisi mereka sudah jauh membaik. Park menambahkan bahwa dirinya dan In-hyuk memutuskan untuk segera pulang setelah semua pulih sepenuhnya. Jaewo lalu menyadari bahwa kepulangan mereka menjadi lebih cepat dari rencana semula. In-hyuk mengiyakan, menjelaskan bahwa meskipun mereka awalnya berencana tinggal di Akademi Mutan Dunia selama 2 bulan lagi, insiden yang terjadi memaksa Akademi menutup institusi sementara waktu. Subin kemudian bertanya, apakah para siswa akan kembali ke tempat asal masing-masing jika Akademi ditutup. In-hyuk membenarkan hal tersebut, menyampaikan bahwa semua siswa akan dikirim kembali ke tempat mereka masing-masing. Menurut Park, meskipun tidak ada jaminan bahwa Frame tidak akan menyerang lagi, pihak Akademi akan melanjutkan aktivitasnya setelah melakukan tindakan pencegahan yang diperlukan. Mendengar kabar tersebut, para siswa tampak cemas dan terdiam dalam kekhawatiran. Namun In-hyuk meminta mereka untuk tidak terlalu memikirkan hal itu dan tetap fokus pada proses pemulihan masing-masing. Para siswa pun menunduk, tak berani membantah permintaan tersebut. Beberapa saat kemudian, malam telah menyelimuti Akademi Mutan Dunia, dan lampu-lampu taman di samping gedung menerangi jalan dengan cahaya lembut. Di bawah penerangan itu, Duke dan Gain berjalan bersama, membahas banyak hal yang masih mengganjal di benak mereka. Duke masih sulit mempercayai kenyataan bahwa Jaewo adalah murid dari Kaiden. Sementara Gain menyadari bahwa Kaiden tidak memiliki keluarga atau organisasi, sehingga sulit membayangkan Kaiden memiliki seorang murid. Duke terdiam, pikirannya berkecamuk, sementara Gain merasa kenyataan itu menjelaskan mengapa Jaewo begitu kuat. Saat mengingat pertarungan Jaewo melawan anggota Frame,
Gain merasa tidak ada satupun dari 10 besar akademi yang layak bersaing dengan Jaewoh. Gain yakin Jaewoh telah mempelajari teknik bertarung langsung dari Kaiden dan bahkan memiliki control force yang sama dengannya. Semakin dalam Gain membicarakan hal itu, pikiran Duke semakin kacau. Tiba-tiba sesuatu menarik perhatian Gain. Di tanah, terlihat jejak-jejak yang masih tersisa, bekas anggota frame yang belum dihapus oleh para penjaga. Gain mengikuti jejak itu sampai ke pagar tembok gedung akademi. Saat mengikuti jejak, Gain terkejut melihat sosok yang tak terduga, Andrea, yang berlumuran darah dan tampak terkapar. Andrea meminta pertolongan pada Duke dengan suara lirih, membuat Gain heran dan sulit percaya. Dalam benaknya, Gain menilai Andrea telah mengkhianati mereka, tapi masih berani meminta bantuan. Rasa kecurigaan Gain makin dalam saat ia bertanya-tanya, apakah permintaan bantuan Andrea kepada Duke berarti Duke juga bagian dari frame. Tanpa peringatan, sebuah serangan cepat meluncur, semburan darah terciprat ke udara, membuat Gain terkejut dan segera menoleh ke belakang. Dari belakang, Duke menyergap Gain dan menghujamkan tangannya ke tubuh Gain dengan kekuatan penuh. Gain, dengan suara terbata-bata, bertanya-tanya apakah Duke juga pengkhianat yang berkhianat pada mereka. Namun Duke tetap diam, menatap Gain dengan tatapan dingin yang tak tersentuh. Di hadapan Andrea, Duke mencabut tangannya yang menghujam tubuh Gain, sementara suara erangan kesakitan terdengar dari Gain yang terluka parah. Andrea menatap Duke dengan ekspresi penuh ketidakpercayaan, sedangkan tubuh Gain perlahan ambruk ke lantai. Suasana malam yang sunyi menyelimuti ketiganya, menyisakan keheningan yang mencekam. Duke kemudian menanyakan rencana selanjutnya kepada Andrea, namun Andrea merasa saat ini bukan waktu yang tepat untuk membahas hal tersebut. Duke mengerutkan dahinya, merenungkan bahwa Andrea sengaja memperlihatkan diri karena ada keuntungan di baliknya, yaitu kesempatan untuk lebih lama menyembunyikan identitas sebenarnya. Andrea balik menanyakan alasan Duke tidak membunuh Gain dalam satu pukulan saja, namun Duke mempertimbangkan bahwa serangan semacam itu akan menarik perhatian berlebihan jika digunakan di tempat ini. Dengan darah masih mengalir dari mulutnya, Gain belum bisa menerima kenyataan bahwa Duke ternyata juga merupakan bagian dari frame. Tatapan Duke berubah tajam saat ia memikirkan cara menyelesaikan situasi ini dengan cepat. Tanpa diduga, Duke mencekik leher Gain yang semakin melemah akibat luka parah. Tubuh Gain yang bersimbah darah terangkat oleh Duke. Cekikan di lehernya semakin erat. Dengan ekspresi serius, Duke menyatakan bahwa mereka sedang berada di momen yang tepat untuk mengakhiri semuanya. Darah yang terus mengalir dari mulutnya membuat Gain bertanya-tanya tentang maksud ucapan Duke tersebut. Duke kembali mengangkat tangannya dan tanpa ragu menghujamkan serangan lain ke tubuh Gain dengan tangan lainnya. Serangan itu membuat Gain terkejut dan tidak siap menghadapinya. Saat itu, Duke berbisik dan meminta maaf kepada Gain karena ingin mengakhiri penderitaannya dengan cepat. Namun ia tidak bisa membuat keributan di tempat ini. Tiba-tiba, suara seseorang memanggil Duke, menarik perhatiannya saat sedang menyerang Gain. Dengan tatapan cemas, Duke menoleh ke belakang untuk melihat siapa yang datang. Wajahnya berubah terkejut ketika menyadari Jaewoh tengah memergokinya dan memperhatikan situasi tersebut dengan penuh perhatian. Kedatangan Jaewoh berhasil mengejutkan Andrea. Dalam benak Duke, jika Jaewoh memilih melarikan diri dan memberitahu seseorang tentang kejadian ini, maka penyamarannya sudah berakhir. Duke sadar bahwa situasi saat ini adalah titik kritis bagi dirinya. Di belakang, Jaewoh menatap Duke dengan wajah cemas sambil bertanya tentang apa yang sedang terjadi dan alasan mengapa Gain terluka. Ia menunggu dengan penuh kecemasan jawaban dari Duke. Mendengar pertanyaan itu, Duke menyadari bahwa Jaewoh tampaknya masih belum sepenuhnya mengerti situasinya. Duke kemudian mengungkapkan bahwa Andrea adalah pelaku yang menyerang Gain. Informasi itu membuat Jaewoh terkejut, mengingat Andrea adalah salah satu anggota frame. Andrea yang menyaksikan tindakan Duke pun bertanya-tanya dalam hatinya tentang rencana sebenarnya yang sedang dijalankan Duke. Duke memerintahkan Jaewoh untuk segera membawa Gain pergi sementara dirinya akan mengawasi Andrea. Andrea hanya bisa menduga apa maksud Duke di balik tindakan itu. Melihat Jaewoh masih ragu, Duke membentaknya dengan tegas agar segera membawa Gain, membuat Jaewoh langsung bergerak cepat menghampiri mereka. Saat Jaewoh berlari, Duke memperhatikan dengan seksama raut cemas pada wajah Jaewoh dan yakin bahwa Jaewoh kini telah terjebak dalam perangkapnya. Duke merasa jarak antara mereka terlalu dekat untuk memungkinkan Jaewoh menghindari serangannya. Jaewoh mendekat dengan tubuh yang gemetar, menanyakan kondisi Gain dengan penuh perhatian. Gain hanya bisa mengeluarkan suara lirih agar Jaewoh segera melarikan diri. Pada saat bersamaan, Jaewoh menyadari bahaya yang mengintainya. Duke sudah siap melancarkan serangan dengan tangan berlumuran darah. Serangan cepat dari Duke pun terjadi. Andrea terlihat puas dan lega, merasa bahwa masalah sudah selesai. Namun ekspresi Duke berubah kaget karena sesuatu yang tidak diharapkan baru saja terjadi. Di hadapan Duke hanya terlihat kepulan asap tipis tanpa jejak keberadaan Jaewoh. Duke kemudian menoleh ke arah Andrea, penuh kebingungan atas bagaimana Jaewoh bisa menghindari serangannya.
Duk bahkan merasakan seolah-olah Jaewo sudah mengantisipasi serangan sebelum ia melancarkannya. Jaewo dengan tegas menyatakan bahwa sejak awal dirinya tidak mempercayai sepatah kata pun dari Duk, dan hanya berpura-pura percaya demi menyelamatkan Gain. Mendengar hal tersebut, Gain bertanya-tanya dalam hati tentang alasan Jaewo begitu gigih menyelamatkannya. Jaewo segera meminta Gain untuk bersabar, berjanji akan membawanya ke rumah sakit. Melihat itu, Duk merasakan kekesalan yang dalam dan menyadari dalam benaknya bahwa ia tak bisa menghentikan Jaewo jika benar-benar memutuskan pergi, kecuali Gain mampu memperlambat langkahnya. Namun, meski Duk berhasil menangkap keduanya, ia ragu itu cukup untuk menahan Jaewo. Tiba-tiba, Gain mencengkeram lengan Jaewo dengan kuat, menunjukkan tekadnya untuk menahan rasa sakit demi memastikan Jaewo tak membiarkan Duk dan Andrea lolos begitu saja. Gain mengingatkan Jaewo akan banyaknya nyawa yang hilang akibat ulah pengkhianat itu. Meski tidak ada murid akademi yang tewas, banyak penjaga keamanan yang menjadi korban Frame, dan semua itu berakar dari tindakan Duk dan Andrea. Fakta tersebut menimbulkan kemarahan di antara mereka berdua. Gain menegaskan kembali agar Jaewo tidak membiarkan keduanya pergi tanpa konsekuensi. Mendengar itu, Jaewo terdiam sejenak. Wajahnya penuh kecemasan melihat kondisi Gain yang juga melemah. Dalam hati, Duk bertanya-tanya apakah omongan Gain itu akan membuat Jaewo memilih melawan daripada melarikan diri. Jantung Duk berdebar kencang, menunggu keputusan Jaewo. Setelah diam sesaat tanpa kata, Jaewo dengan hati-hati meletakkan tubuh Gain di dekat tembok, memintanya untuk menunggu di sana. Gain tak menyangka Jaewo benar-benar mempercayai ucapannya. Jaewo pun berdiri dan berjalan ke arah Duk, memberi isyarat bahwa hal itu tak akan berlangsung lama. Melihat itu, Duk merasa Jaewo telah kehilangan akal dan membuang peluang untuk melarikan diri. Dengan ekspresi serius, Jaewo menatap Duk penuh tantangan. Duk lalu mempertanyakan apakah kepercayaan diri Jaewo datang karena statusnya sebagai murid Kaiden, merasa lebih unggul karena menguasai force control seperti gurunya. Namun, Jaewo tetap diam tanpa menanggapi provokasi Duk. Menurut Duk, Jaewo bukan satu-satunya murid dari mutan terkuat di dunia. Perkataan itu membuat Jaewo bingung. Duk kemudian mengerahkan energi yang berbeda dari sebelumnya, memancarkan aura yang lebih menakutkan. Jaewo melihat perubahan itu dengan kebingungan, menyadari bahwa Duk kini tampil beda. Duk mengungkapkan bahwa bakatnya diakui dan diasah oleh Schneider, salah satu anggota Frame peringkat 10 besar dunia, alasan utama ia bergabung dengan Frame. Pernyataan itu membuat Jaewo dan Gain terkejut, menyadari bahwa Duk adalah murid dari salah satu yang terkuat di dunia. Tanpa aba-aba, Duk menancapkan kakinya di tanah, bersiap melesat. Ia langsung berlari kencang ke arah Jaewo yang masih terdiam, tak memperlihatkan tanda-tanda siap melawan. Dengan penuh percaya diri, Duk menganggap situasi ini bukanlah bencana. Setidaknya kini ia bebas menunjukkan semua yang telah dipelajarinya tanpa menahan diri. Duk mengayunkan tangan dan melontarkan kekuatan dahsyat ke arah Jaewo. Serangan itu hampir mengenai Jaewo, tetapi berhasil terpental ke taman, menimbulkan kerusakan besar. Serangan tersebut nyaris menghantam Gain yang duduk di tepi tembok taman. Gain hanya bisa memandang ke arah ledakan kekuatan itu dan bersyukur karena dirinya selamat tanpa luka sedikitpun. Dengan ekspresi yang mengintimidasi, Duk memperingatkan Jaewo bahwa siapapun yang menyentuh energinya akan hancur seketika. Tanpa menunggu lama, Duk melancarkan serangan membabi buta ke arah Jaewo, yang segera berlari menghindar dari serangan tersebut dengan gesit. Duk terus menembakkan kekuatannya tanpa memperhatikan kerusakan yang semakin meluas di sekitar mereka. Ledakan besar tercipta, menghasilkan kepulan asap tebal yang menjulang tinggi, hingga membuat Jaewo lenyap dari pandangan di balik kabut asap itu. Tiba-tiba, dari balik kepulan asap tersebut, Jaewo melesat dengan kecepatan luar biasa menuju Duk, bersiap membalas dengan pukulan kerasnya. Sesaat sebelum serangan itu mendarat, waktu seolah berhenti, dan Duk tampak tidak sempat memberikan reaksi terhadap serangan cepat tersebut. Dengan satu pukulan penuh tenaga, Jaewo menghantam Duk dan menghempaskannya jauh ke belakang. Keberhasilan Jaewo menghindar dan membalas serangan membuat Duk semakin terpacu untuk bertarung. Tiba-tiba, tubuh Duk dikelilingi angin yang dipenuhi energi petir listrik. Penuh kekagetan, Duk bertanya dalam benaknya tentang kemampuan apa yang digunakan Jaewo, merasa mustahil serangan itu bisa secepat dan sekuat itu. Saat ia memalingkan pandangannya, sesuatu yang mengejutkan mendekat dengan cepat. Duk segera menembakkan serangan ke samping, tetapi Jaewo mampu menghindarinya dengan gesit. Sementara itu, Jaewo menatap tajam ke arah Duk dengan tangan terkepal, siap melancarkan pukulan lebih keras. Dalam benaknya, Jaewo menanamkan tekad bahwa ini bukanlah pertarungan persahabatan atau latihan. Tidak ada waktu untuk membuang-buang kesempatan. Pertempuran ini adalah soal mempertaruhkan nyawa. Dengan seketika, Jaewo menghantam tubuh Duk dengan pukulan keras yang disertai kilatan energi petir listrik yang menyambar hebat. Mata Duk berubah putih. Tanda tubuhnya tak mampu melawan lagi setelah pukulan itu. Tubuh Duk terhempas jauh ke belakang, sementara energi petir menyembur ke udara. Tak puas sampai di situ, Jaewo kembali mengepalkan tangan, menyalurkan kilatan petir listrik yang semakin besar dan menyilaukan.
Dengan tanpa ragu, pukulan pamungkas itu mendarat pada Duke yang tengah lengah, melepaskan gelombang energi petir yang menjalar ke seluruh tubuhnya dan membuatnya lumpuh tak berdaya. Tatapan Duke yang memucat menandakan bahwa ia tak mampu lagi melawan. Tubuhnya terhempas sangat jauh, hingga menghantam keras gedung di belakangnya. Nafas Jaewo terengah-engah setelah serangan terakhirnya, sementara sebagian pakaian di lengannya terbakar akibat energi petir yang meluap. Serangan dahsyat Jaewo itu membuat Andrea dan Gain terkejut sekaligus tak percaya. Sementara itu, tubuh Duke ambruk dengan kondisi yang mengenaskan. Andrea merasa tak mungkin Duke bisa kalah dengan cara yang begitu menyedihkan. Lokasi pertarungan tampak porak-poranda, diselimuti asap tipis yang menyelimuti seluruh area. Dari belakang Jaewo, Andrea terkejut dan tak menyangka bahwa kekuatan Duke, yang diasah oleh Schneider, bisa dikalahkan. Andrea segera mengarahkan tangannya untuk menyerang Jaewo, memanfaatkan momen lengah sang lawan agar Jaewo tak bisa melarikan diri. Namun, sebelum tangan Andrea menyentuh tubuh Jaewo, sebuah kekuatan menahannya. Kejadian itu membuat Andrea terkejut dan tak menduga kehadiran yang menahan serangannya. Di samping Andrea, Cartain muncul, menahan lengan Andrea dan mempertanyakan makna serangan yang baru saja dilancarkan itu. Kedatangan Cartain tiba-tiba membuat Andrea terkejut dan tak sempat memberi respons. Andrea pun segera melompat mundur, menghindari Cartain yang muncul begitu dekat. Jaewo melirik ke belakang dengan cemas, berusaha memastikan apa yang terjadi. Dengan raut wajah kesal, Cartain mengerutkan dahinya dan menatap tajam ke arah Andrea. Andrea mempertanyakan alasan Cartain berada di tempat itu, mengingat hubungan Cartain dengan Kaiden yang selama ini selalu buruk, dan heran mengapa Cartain memilih membantu murid Kaiden. Cartain membalas dengan tatapan sinis dan menanyakan maksud pernyataan Andrea, bahkan menegaskan bahwa dia bukan membantu Jaewo, melainkan Jaewo adalah pasiennya. Pernyataan itu membuat Andrea tercengang dan bingung. Tiba-tiba, energi yang dipancarkan Cartain merambat dan membelit salah satu kaki Andrea. Dengan sinis, Cartain menjelaskan bahwa keterlibatannya hanya karena repot jika Jaewo terluka lagi. Andrea yang tubuhnya mulai gemetar tidak bisa memahami logika Cartain, terutama saat energi gelap mengurungnya rapat. Dalam situasi terperangkap itu, tekad Andrea menguat, berjanji bahwa dia tidak akan mati di tempat itu. Andrea pun melancarkan serangan keras ke arah Cartain, menembakkan kekuatan yang dimilikinya dengan segenap tenaga. Cartain menatap Andrea dengan tajam, bersiap menghadapi serangan yang datang. Ledakan besar dari serangan Andrea meledak tepat di depan Cartain, membuat Jaewo dan Duke yang berdiri di tepi lokasi bertarung terkejut. Andrea berusaha maju melancarkan serangan berikutnya dan berlari ke arah Cartain, tetapi tiba-tiba tubuhnya membeku dan sulit digerakkan. Saat menatap ke bawah, Andrea terkejut melihat dirinya berdiri di tengah rawa hitam yang siap menghisapnya kapan saja. Perlahan, rawa tersebut mulai menarik kaki Andrea ke dalamnya dengan kekuatan besar. Kekuatan rawa hitam itu adalah emanasi dari Cartain, menjebak Andrea dalam perangkap tak berdaya. Andrea berjuang mengangkat tangan ke udara, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman rawa yang mengekangnya. Dalam kepanikan, Andrea berteriak, tidak menyangka bahwa rawa hitam ini akan menjadi akhir dari hidupnya. Cartain menekankan agar Andrea selalu mengingat kata-katanya, bahwa dia tidak suka siapapun mengganggu dirinya. Dalam keputusasaan, tubuh Andrea semakin tenggelam ke dalam rawa gelap, menyisakan hanya wajah dan tangan yang berjuang di permukaan, sementara teriakan Andrea menggema dengan keras di malam itu. Tak lama berselang, tubuh Andrea sepenuhnya tenggelam ke dalam rawa hitam milik Cartain, menghilang tanpa bisa diselamatkan. Melihat peristiwa itu, Gain dan Jaewo terpaku dalam keterkejutan, tidak menyangka bahwa Andrea bisa terseret begitu mudah tanpa perlawanan berarti. Di hadapan Cartain, perlahan rawa hitam itu menghilang, meninggalkan tanah kosong tanpa jejak keberadaan Andrea. Cartain lalu menoleh ke belakang dan menatap Jaewo dengan kesal, mempertanyakan apakah Jaewo masih ingin terus bertarung dan membuatnya marah. Ekspresi Jaewo berubah kaku, sorot matanya dipenuhi rasa takut. Di hadapan Gain, Cartain terus mengomel, sementara Jaewo hanya menunduk dan menyetujui semua yang dikatakannya. Tiba-tiba, Gain tersadar dan bertanya-tanya tentang keberadaan Duke. Saat Cartain dan Jaewo menoleh ke belakang, barulah mereka menyadari bahwa Duke telah lebih dulu melarikan diri. Jaewo pun segera menyarankan Cartain untuk mengejar Duke, namun Cartain hanya menatap Jaewo dengan heran, menunjukkan ketidakpercayaan di wajahnya. Ia mempertanyakan alasannya, harus ikut mengejar. Mendapati reaksi dingin itu, Jaewo terdiam dan tak mampu membalas, sementara Gain yang memperhatikan sikap Cartain mulai merasa ada yang aneh dalam cara Cartain bersikap. Jaewo kemudian mendekati Gain dan menanyakan keadaannya. Gain mengangguk lemah, meyakinkan Jaewo bahwa dirinya baik-baik saja dan tidak perlu dikhawatirkan. Tanpa membuang waktu, Jaewo pun menggendong tubuh Gain dan membawanya menuju rumah sakit untuk mendapat perawatan. Beberapa waktu kemudian, suasana berganti di asrama Akademi Mutan Dunia. Di kamar milik Jaewo,
Kaiden tampak sedang berlatih angkat tubuh hanya dengan satu tangan. Di sela-sela latihannya, Kaiden mempertanyakan kebenaran tentang pengkhianatan Duke. Jaewo mengiyakan dengan nada berat, mengakui bahwa dirinya sangat terkejut mengetahui hal itu, bahkan menyaksikan sendiri bagaimana Duke mencoba membunuh Gain demi menghilangkan saksi. Menurut Kaiden, tindakan seperti itu adalah hal yang lazim dilakukan oleh para pengkhianat. Kartain pun menyetujui pernyataan tersebut. Namun Jaewo masih merasa sulit mempercayainya, mengingat hubungan pertemanan antara Duke dan Gain yang cukup dekat. Kaiden menanggapi dengan tenang, merasa bahwa hal itu bukan sesuatu yang luar biasa. Sambil terus melatih tubuhnya, Kaiden menjelaskan bahwa dalam dunia mutan, mengkhianati organisasi, keluarga, bahkan teman dekat adalah sesuatu yang dianggap wajar. Penjelasan itu membuat Jaewo semakin bingung, sulit menerima bahwa pengkhianatan bisa dianggap sebagai bagian biasa dari kehidupan. Melihat sikap polos Jaewo, Kaiden hanya bisa menghela napas, menyadari bahwa Jaewo belum sepenuhnya memahami kerasnya realitas dunia mutan. Menurut Kaiden, yang aneh justru adalah teman-teman Jaewo, bukan dunia yang mereka tinggali. Mendengar penuturan itu, Jaewo akhirnya mengangguk dan mengatakan bahwa dirinya mulai mengerti. Lalu Kartain menyampaikan bahwa saat bertarung, Duke menggunakan teknik milik Schneider. Ucapan itu langsung membuat Kaiden ingin memastikan kebenarannya. Jaewo pun menjelaskan bahwa Duke memang mempelajari teknik tersebut dari salah satu mutan terkuat dunia yang masuk dalam 10 besar. Namun menurut Kaiden, Schneider sudah memiliki murid. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah Schneider menerima satu murid tambahan? Kaiden lalu menanyakan tentang pengalaman Jaewo saat bertarung melawan Duke. Jaewo pun teringat kembali pada pertarungan mereka, dan menyadari bahwa perlawanan Duke kali ini terasa lebih mudah dibanding sebelumnya. Jawaban itu membuat Kaiden sedikit bingung, sebab Duke menggunakan teknik force control dari salah satu mutan papan atas. Jaewo membenarkan, namun merasa ada sesuatu yang aneh. Menurutnya, kekuatan itu tidak selaras dengan kemampuan asli Duke, seolah Duke tidak bisa menggunakannya secara maksimal. Kaiden lalu bertanya alasan Jaewo berpikir demikian. Jaewo pun terdiam sejenak, merenung dan mencoba mengingat kembali setiap detail pertarungan mereka sebelumnya. Menurut Jaewo, sangat mungkin Duke baru saja menjadi murid Schneider, sehingga belum mampu mengendalikan kekuatan yang dia peroleh. Jaewo merasa bahwa Duke dulunya memiliki gaya bertarung khas yang menjadi ciri kekuatannya, namun sekarang harus menyesuaikan diri dengan teknik force control dan kemampuan lain yang baru ia pelajari. Kaiden menyetujui penilaian Jaewo, dan seperti yang pernah ia sampaikan, meskipun dua mutan berada dalam level kekuatan yang sama, hasil dari sebuah pertarungan akan sangat bergantung pada bagaimana mereka memanfaatkan kekuatan itu. Karena itu, ketika seseorang memilih mengandalkan teknik baru yang belum sepenuhnya dikuasai dibanding teknik yang sudah akrab, maka hasil pertarungan pun akan berbeda. Kaiden dengan tegas meminta Jaewo agar belajar dari kesalahan Duke, dan tidak mengulang kesalahan serupa di masa depan. Mendengar hal itu, Jaewo mengepalkan tangannya dengan semangat yang kembali menyala. Tiba-tiba Jaewo menyadari ada sesuatu yang sempat ia lupakan. Saat menoleh ke arah Kartain, Jaewo menyampaikan rasa terima kasihnya atas apa yang telah terjadi. Namun Kartain, sambil melirik tajam ke belakang dengan ekspresi yang mengerikan, menyatakan bahwa ia sama sekali tidak membantu Jaewo. Reaksi Kartain yang dingin langsung membuat Jaewo terdiam dan menutup mulutnya. Dengan nada kesal, Kartain menegaskan bahwa Jaewo seharusnya tidak salah paham. Bagi Kartain, semua yang ia lakukan bukan untuk membantu, melainkan agar ia sendiri tidak direpotkan oleh luka-luka yang akan diderita Jaewo. Ucapan itu membuat Jaewo merasa sedikit takut, dan akhirnya ia hanya mengangguk setuju. Dari sisi lain, terlihat pancaran energi kemarahan yang melingkupi tubuh Kartain. Kartain menghela napas panjang, jelas menunjukkan bahwa ia sangat kesal dengan situasi tersebut. Melihat respons Kartain, Jaewo hanya bisa menyilangkan tangan dan terdiam, sementara Kaiden memilih untuk tidak memberikan komentar apapun. Tak berselang lama, Kartain terlihat tertidur di atas sehelai kain merah yang memancarkan cahaya aneh. Kain itu disampirkan di atas sebuah kotak kardus, dan Kartain merebahkan tubuhnya tepat di atasnya. Kaiden memandangi pemandangan itu dengan heran, lalu mempertanyakan apakah hal kecil seperti itu memang layak untuk diributkan. Namun Kartain menatap Kaiden dan merasa bahwa hal tersebut memang penting, karena jika Jaewo terluka, maka dia yang akan direpotkan. Kartain sekali lagi menegaskan bahwa dia tidak pernah bermaksud membantu Jaewo, lalu perlahan memejamkan mata dan enggan ditanya lebih jauh tentang urusan itu. Sementara itu, di tempat lain, sebuah istana megah berdiri kokoh dengan atmosfer yang mencekam. Dalam keadaan tubuh yang terluka parah, Duke tiba di tempat itu dengan napas terengah dan langkah terseok. Dalam benaknya, Duke menyalahkan Jaewo atas semua luka yang ia derita. Tiba-tiba, terdengar suara seseorang memanggil namanya, menanyakan apa yang dilakukan Duke di tempat tersebut. Duke langsung siaga dan berusaha memastikan siapa pemilik suara itu. Setelah mengenali suara tersebut, Duke sedikit merasa lega karena mengetahui bahwa yang memanggilnya adalah salah satu seniornya.
Setelah mendengar penjelasan dari Duke, senior itu mulai mempertanyakan apakah hanya karena Schneider mengajarkan sesuatu kepada Duke, maka secara otomatis Duke dianggap sebagai murid Schneider. Ucapan itu membuat Duke merasa tersinggung dan kesal. Namun senior tersebut seolah tak peduli, bahkan mengatakan bahwa tebakannya memang benar dan bahwa ia telah mendengar rumor yang sangat menarik. Senior itu kemudian menanyakan pada Duke, apakah benar murid Kaiden kini berada di Akademi Mutan Dunia? Pertanyaan yang merujuk pada Jaewo itu semakin membuat emosi Duke memuncak, dan rasa kesalnya bertambah dalam. Beberapa saat kemudian, suasana di Akademi Mutan Dunia terasa tegang. Jisuk mempertanyakan pada Jaewo mengenai kebenaran pengkhianatan yang dilakukan oleh Duke, dan Subin menyampaikan bahwa ia mendengar Gain hampir terbunuh oleh Duke. Jaewo menundukkan kepala dan mengiyakan hal tersebut. Menurut Arthur, insiden itu telah membuat Akademi berada dalam kekacauan. Subin menambahkan bahwa sejak awal ia merasa bahwa Duke, yang dikenal memiliki kecenderungan psikopat, memang tidak pernah menunjukkan sikap yang benar-benar baik. Jisoo kemudian menanyakan pada Arthur, apakah dirinya tidak pernah mencurigai Duke sebagai seorang pengkhianat. Sejenak, Arthur terdiam dan berpikir, lalu menyadari bahwa ia sama sekali tidak pernah menaruh curiga sedikit pun pada Duke. Bahkan dirinya merasa sangat terkejut atas pengkhianatan yang dilakukan Duke. Begitu pula dengan 10 besar lainnya. Bagi Arthur, Duke adalah bagian penting dari mereka, dengan posisi yang sangat berpengaruh, tidak hanya di dalam akademi, tetapi juga di keluarga Grain yang sangat bergengsi. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa Duke akan berkhianat. Gangsik lalu menanyakan pada Arthur, jika Duke memang berafiliasi dengan organisasi Frame, apakah itu berarti keluarga Grain juga ikut terlibat? Namun Arthur menyampaikan bahwa keluarga Grain membantah keterlibatan itu. Bahkan keluarga tersebut menunjukkan keterkejutan yang sama seperti pihak akademi. Meskipun begitu, keluarga Grain tetap tidak luput dari proses pemeriksaan yang ketat. Gangsik menghela napas panjang dan merasa bahwa masa depan Akademi Mutan Dunia menjadi semakin tidak menentu. Pernyataan itu membuat semua yang hadir terdiam, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Dengan nada penuh frustasi, Arthur mengakui bahwa kondisi ini benar-benar menghancurkan kepercayaan banyak pihak. Beberapa organisasi bahkan menyatakan ketidakmampuan mereka untuk mempertahankan afiliasi di akademi. Saat kembali ke dalam struktur organisasi, Arthur harus mengasingkan diri dari keluarganya untuk sementara waktu karena akan menjalani proses penyelidikan, guna memastikan apakah dirinya juga merupakan bagian dari Frame atau tidak. Meskipun begitu, Jaewo tetap yakin bahwa Arthur bukanlah bagian dari kelompok pengkhianat tersebut. Mendengar keyakinan Jaewo, Arthur menegaskan bahwa dirinya memang tidak ada kaitan dengan Frame, namun dalam benaknya kembali terlintas peristiwa sebelumnya. Di kamar mandinya, Arthur terlihat sedang berendam sambil memainkan sebuah bola biru kecil. Tiba-tiba seorang bawahannya datang dan menyampaikan bahwa Lord memintanya untuk segera kembali ke rumah. Arthur sebenarnya telah mengetahui hal itu, namun bawahannya menekankan bahwa perintah tersebut bersifat mendesak. Arthur lalu bertanya dengan nada kesal mengenai alasan di balik permintaan itu. Sang bawahan menyerahkan sebuah ponsel yang telah terhubung langsung dengan Lord, dan mengatakan bahwa penjelasan lebih rinci akan disampaikan oleh Lord sendiri. Melihat hal itu, Arthur hanya bisa terdiam dengan rasa kesal yang memuncak. Setelah mengenakan handuk, Arthur akhirnya mengangkat telepon tersebut dan menanyakan langsung pada Lord alasan di balik perintah tersebut. Lord mengulangi permintaannya agar Arthur segera kembali ke rumah, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya. Arthur lalu bertanya apa yang akan terjadi setelah ia kembali. Menurut Lord, Arthur harus menjawab sejumlah pertanyaan dalam rangkaian proses penyelidikan. Mendengar hal itu, Arthur merasa kecewa, dan mulai bertanya-tanya apakah keluarganya sendiri mulai meragukan dirinya, hanya karena Duke terbukti sebagai pengkhianat. Arthur mempertanyakan apakah hanya karena satu orang berkhianat, maka dirinya pun dicurigai akan melakukan hal yang sama. Namun menurut Lord, semua itu adalah bagian dari prosedur standar yang wajib dijalani. Jika Arthur benar-benar setia pada keluarga, maka ia harus tunduk pada pemeriksaan tanpa menyampaikan keberatan. Meskipun telah diberi penjelasan, dalam hati Arthur tetap mempertanyakan mengapa keluarganya sendiri tidak memberikan kepercayaan penuh padanya. Melihat ekspresi wajah Arthur yang berat, Jaewo merasa khawatir dan menanyakan keadaannya. Arthur menghela napas panjang dan menyadari bahwa situasi ini justru menjadi kesempatan besar bagi para Rocky Mutan Korea untuk menunjukkan kemampuan mereka. Jisoo kemudian mempertanyakan maksud dari pernyataan yang disampaikan oleh Arthur. Menurut Arthur, sebelumnya Asosiasi Mutan Dunia sempat mendukung gagasan bahwa Korea harus menerima hukuman karena dianggap menyembunyikan data mengenai kekuatan asli mereka. Namun, dengan kekacauan yang terjadi belakangan ini, Asosiasi Mutan Dunia tidak lagi memiliki waktu atau fokus untuk mengurus persoalan tersebut. Selain itu, Arthur juga menambahkan bahwa mereka semua telah membantu melindungi akademi dari serangan organisasi Frame, sehingga kecurigaan bahwa mereka adalah mata-mata perlahan mulai sirna. Bagaimanapun, Arthur tetap berharap yang terbaik bagi mereka semua. Kini, Arthur memutuskan untuk kembali ke keluarganya.
Mendengar hal itu, Jaewo mencoba memastikan keputusan tersebut, dan menurut Arthur, tidak ada lagi alasan baginya untuk tetap tinggal di akademi. Baginya, kembali ke keluarga adalah pilihan yang lebih bijak. Pernyataan itu membuat Jaewo tidak memberikan respons apapun. Saat Arthur melangkah pergi, ia mengucapkan salam perpisahan kepada mereka semua. Jaewo dan yang lainnya hanya menatap kepergiannya tanpa sepatah kata pun, diam dalam kesunyian. Tak lama setelah Arthur meninggalkan mereka, ia tampak berjalan sendirian menyusuri lorong sepi di dalam akademi. Dalam hatinya, Arthur merasa sulit mempercayai bahwa keluarganya sendiri bisa menaruh curiga padanya. Ia juga merasa bahwa Jaewo mungkin terlalu naif, atau mungkin terlalu bodoh untuk sepenuhnya percaya padanya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakang memanggil namanya. Jaewo berlari tergesa mengejar kepergian Arthur sambil membawa sebuah buku catatan kecil dan pulpen di tangannya. Dengan napas tersengal, Jaewo meminta Arthur untuk memberikan nomor kontak agar mereka bisa tetap saling berhubungan. Melihat tindakan itu, Arthur merasa heran bahwa Jaewo benar-benar mempercayainya. Sesaat Arthur berpikir tentang tarif menelepon ke akademi yang cukup tinggi, namun melihat ekspresi Jaewo yang menunggu, Arthur akhirnya tersenyum dan setuju untuk memberikan nomornya. Ia pun menuliskan nomor tersebut di dalam buku catatan kecil yang dibawa oleh Jaewo. Beberapa saat kemudian, di dalam kamar asrama Akademi Mutan Dunia, Jaewo terlihat sedang berlatih mengendalikan energi force control miliknya. Di sampingnya, Kaiden memintanya untuk tetap fokus dan mengingat kembali pertarungan terakhir yang dijalaninya. Kaiden ingin Jaewo memahami bagaimana menutupi kelemahan dirinya dan mengontrol kekuatan secara lebih presisi. Di tengah latihan, Jaewo terpejam, berusaha menjaga konsentrasi penuh, sementara energi force control miliknya terpancar mengitari tubuhnya dalam pusaran yang stabil. Kaiden kemudian menegaskan bahwa menjadi kuat saja tidak cukup, karena kini semua orang sudah mengetahui bahwa Jaewo adalah muridnya. Dengan mempertimbangkan ancaman dari organisasi Frame yang masih terus membayangi, Kaiden mengingatkan bahwa situasi berbahaya bisa datang kapan saja, dan karena itu Jaewo harus berlatih lebih keras dari sebelumnya. Melihat ketegasan Kaiden membuat Kartein merasa heran. Dalam benaknya, Kartein bertanya-tanya apakah Kaiden masih menginginkan lebih dari Jaewo, padahal level kekuatan Jaewo saat ini sudah sangat tinggi dan bahkan terasa tidak masuk akal. Sementara itu, jauh dari akademi, seorang senior tampak mengamati bangunan akademi dari kejauhan. Di atas atap sebuah bangunan, senior lalu menanyakan pada Duke yang berdiri di belakangnya, apakah tempat itu memang akademi yang dimaksud. Duke membenarkan hal tersebut dan kemudian menanyakan dengan cemas, apa sebenarnya tujuan senior datang ke sana. Senior menjawab bahwa Andre telah memberitahunya tentang keberadaan seorang murid Kaiden. Mendengar informasi itu, senior merasa tak sabar untuk memastikan kebenarannya. Baginya, sangat menarik mengetahui bahwa Kaiden, yang selama ini tidak pernah menerima murid siapapun, kini ternyata telah melakukannya. Mendengar hal itu, Duke terkejut dan bertanya-tanya dalam hatinya, apakah benar senior datang hanya karena Jaewo? Tanpa banyak bicara, senior tiba-tiba melesat menuju akademi, meninggalkan Duke di belakang. Sesaat kemudian, senior mulai menggambarkan kekuatannya di udara, mengisyaratkan bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Melihat tindakan senior yang tampak bersiap menyerang akademi, membuat Duke terkejut dan sama sekali tidak menyangka niat itu akan benar-benar dilakukan. Menurut penilaian senior, sebelum ia mendatangi akademi, ia merasa perlu menunjukkan sikap sopan dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saat tubuh senior melayang di udara, pandangannya terarah tajam ke arah bangunan akademi yang berdiri megah di hadapannya. Dalam sekejap, sorot mata senior berubah tajam dan penuh tekanan. Niat untuk menyerang akademi sebagai bentuk perkenalan dirinya tampak jelas dari tatapannya, dan hal itu membuat Duke semakin terkejut, seolah tak percaya dengan apa yang akan terjadi. Tanpa keraguan sedikit pun, senior langsung melepaskan serangannya ke arah akademi. Serangan itu melesat dengan cepat dan penuh daya, mengarah langsung ke jantung Akademi Mutan Dunia. Di sisi lain, perasaan khawatir dan cemas mulai menguasai diri Duke. Ia tidak menduga bahwa senior akan bertindak seberani dan senekat itu, hanya demi menemui Jaewo. Beberapa saat kemudian, serangan yang diluncurkan oleh senior mulai menghantam bangunan akademi dengan kekuatan dahsyat. Ledakan besar pun terjadi, memporak-porandakan sebagian gedung akademi dan menebar kekacauan di sekitarnya. Tak lama berselang, sebuah ledakan yang jauh lebih besar kembali meledak di bagian depan gedung akademi. Ledakan itu menciptakan gelombang energi yang menjalar hingga ke langit, memantulkan cahaya merah membara di bawah sorotan bulan yang bersinar pucat. Dalam diamnya yang melayang di udara, tidak ada sedikit pun keraguan dalam hati senior saat melancarkan serangan itu. Segalanya telah diputuskan, dan dengan kekuatan yang ditunjukkannya, senior telah memperkenalkan dirinya dengan cara yang mengguncang dunia. Sementara itu, di dalam kamar Jaewo, guncangan hebat tiba-tiba terasa kuat dan mengejutkan Jaewo, Kaiden, dan Kartein. Ketika Jaewo segera mengarahkan pandangannya keluar jendela, keterkejutan terpancar jelas dari wajahnya saat menyaksikan apa yang terjadi di luar.
Di saat yang hampir bersamaan, Kaiden langsung menyadari bahwa energi serangan yang barusan mengguncang tempat itu identik dengan energi milik Schneider. Di sisi lain akademi, bangunan yang sebelumnya berdiri kokoh kini tampak hancur berantakan. Asap tipis mengepul perlahan menuju langit, menandai bekas serangan yang belum lama terjadi. Sikap agresif yang ditunjukkan oleh senior membuat Duke terdiam tanpa kata. Dalam benaknya, Duke bertanya-tanya apakah senior sudah kehilangan akal sehat hingga berani menyerang akademi seorang diri. Tak lama setelah ledakan tersebut, Garis segera melakukan pemeriksaan dan menyimpulkan bahwa serangan itu berasal dari Royce. Para instruktur yang menyaksikan kekacauan itu langsung menyadari bahwa Royce merupakan murid Schneider. Garis pun merasa janggal, mengingat beberapa hari sebelumnya mereka juga diserang oleh Frem, dan hal itu mendorongnya untuk langsung menanyakan maksud dari serangan Royce kali ini. Menurut Royce, serangan tersebut hanyalah kesalahpahaman. Ia menegaskan bahwa tindakannya tidak memiliki kaitan dengan Frem. Penjelasan Royce membuat Garis semakin bingung dan kembali mempertanyakan makna ucapannya. Royce lalu menjelaskan bahwa penghancuran akademi bukanlah perintah mentornya, dan bahkan bukan kehendaknya sendiri. Dengan nada santai, Royce menyampaikan bahwa tindakan Frem tidak selalu mencerminkan keinginan semua afiliasi yang berada di bawahnya. Bagi para instruktur, kata-kata Royce terdengar tidak masuk akal. Dari belakang, Duke mengamati situasi dan berpikir bahwa meskipun Royce memiliki kekuatan besar, Royce tetap bukan tandingan Garis, yang merupakan kepala sekolah akademi. Dalam pikirannya, Duke menilai bahwa Royce hanya dihormati karena statusnya sebagai murid Schneider, salah satu dari 10 mutan terkuat di dunia. Duke pun menyimpulkan bahwa menjadi murid dari para elit secara otomatis menjadikan seseorang sebagai bagian dari elit itu sendiri. Namun, raut wajah Duke perlahan berubah menjadi lebih kejam. Dalam hatinya, Duke menyimpan tekad kuat bahwa apapun yang terjadi, ia harus berhasil menjadi murid resmi Schneider. Di sisi lain, Royce menyatakan bahwa alasan sebenarnya ia melepaskan kekuatan di area akademi adalah untuk menarik perhatian semua orang. Menurut Royce, sekalipun akademi hancur, semuanya akan kembali seperti semula setelah Garis memperbaharui sistem keamanan dimensi spasial di tempat itu. Pernyataan Royce yang terdengar begitu enteng justru memancing kemarahan Garis, yang kemudian menanyakan apa sebenarnya yang diinginkan Royce. Dengan nada tenang, Royce menjelaskan bahwa ia mendengar Kaiden berada di akademi, dan karena itu ia datang untuk memberikan penghormatan. Penjelasan Royce yang begitu sederhana justru mengejutkan Garis dan para instruktur akademi. Tiba-tiba Kaiden muncul dan langsung menanyakan pada Royce alasan sebenarnya ia datang untuk memberi hormat. Kehadiran Kaiden sontak membuat Garis dan para instruktur terdiam, diliputi keterkejutan. Royce pun menoleh, menatap Kaiden, dan mengakui bahwa Kaiden benar-benar ada di tempat itu. Dengan langkah santai, Royce mendekat dan menyampaikan bahwa ia senang bisa bertemu dengan Kaiden. Sesaat kemudian, Royce membungkuk dan menyebut nama Kaiden dengan penuh hormat. Sementara Kaiden tetap berdiri dengan kedua tangan bersilang di dada, ekspresi matanya menyiratkan rasa heran yang mendalam. Royce melanjutkan dengan mengatakan bahwa mentornya mengirimkan salam untuk Kaiden. Namun Kaiden tidak menggubris ucapan itu dan langsung mengajak Royce untuk bertarung. Namun, Royce menolak dengan mengatakan bahwa Kaiden tahu betul bahwa dirinya tidak akan sanggup menjadi lawan yang sepadan. Mendengar hal itu, Kaiden hanya membuang muka tanpa menanggapi lebih jauh. Royce kemudian mengangguk dan kembali menegaskan bahwa kedatangannya memang untuk menyapa Kaiden. Namun ada alasan lain yang membawanya ke sana. Royce mendengar bahwa Kaiden kini memiliki seorang murid. Pernyataan itu mendorong Kaiden untuk bertanya lebih lanjut tentang ketertarikan Royce terhadap muridnya. Dan Royce pun menjawab bahwa rasa penasaran seperti itu adalah hal yang wajar. Royce mendapat beberapa laporan dari Andre yang menyebutkan bahwa kemampuan murid Kaiden cukup menarik perhatian. Informasi tersebut membuat Kaiden terdiam sejenak, lalu menatap Royce dengan pandangan tajam. Di tempat lain, Duke yang mendengarkan percakapan itu mulai bertanya-tanya dalam benaknya, apakah artinya 10 besar dunia juga tertarik pada Jaewo? Pemikiran itu membuat hati Duke semakin gelisah dan kesal, karena menurutnya tidak ada hal istimewa dari Jaewo selain statusnya sebagai murid Kaiden. Duke merasa bahwa perhatian yang diberikan hanyalah pantulan dari nama besar gurunya semata. Sementara itu, dengan senyum kecil di wajahnya, Royce mencoba meyakinkan Kaiden bahwa langkah terbaik adalah menemui Kaiden secara resmi ketimbang datang secara pribadi, apalagi dengan kehadiran langsung di hadapannya. Mendengar pernyataan itu, Kaiden merasa tidak memiliki banyak pilihan. Dengan helaan napas yang berat, Kaiden akhirnya mengajak Royce untuk mengikutinya. Reaksi tersebut justru membuat Royce tampak semakin bersemangat. Tak lama kemudian, Kaiden dan Royce langsung pergi bersama, meninggalkan Duke yang masih berdiri di tempat dengan perasaan kesal. Kepergian Royce yang begitu santai membuat amarah Duke semakin memuncak. Di hadapan Garis dan para instruktur Akademi Mutan Dunia, Duke memutuskan untuk menyusul. Akademi yang tadinya megah kini telah berubah menjadi reruntuhan. Puing-puing bangunan berserakan di pekarangan, dan asap tipis terus mengepul ke udara, menandai kehancuran yang baru saja terjadi.
Beberapa saat kemudian, Kaiden dan Royce mendarat di sisi lain dari wilayah akademi. Saat kaki Royce menyentuh tanah, ekspresinya seketika berubah bingung ketika melihat sosok seseorang di hadapannya. Di depan Royce berdiri Jaewo yang tampak kebingungan menyaksikan kedatangan Royce secara tiba-tiba. Kaiden lalu memperkenalkan Jaewo sebagai muridnya. Di tengah keheningan malam, mereka bertiga hanya berdiri dalam keheningan yang canggung. Hembusan angin dingin berbaur dengan kabut tipis yang menyelimuti taman, menambah suasana sunyi dan penuh tekanan. Royce menatap tajam ke arah Jaewo, dan dalam benaknya, ia menyadari bahwa bocah yang berdiri di hadapannya adalah murid dari Kaiden, sang penghancur. Ingatannya sejenak melayang ke masa lalu, ketika Kaiden pernah memandangnya dengan sinis dan memintanya pergi, bahkan menyatakan tidak berniat menerima murid. Namun kenyataannya, Schneider, salah satu dari 10 elit dunia, telah mengakui bakat yang dimiliki Royce. Kini Royce bertanya dalam hati, bagaimana dengan Jaewo? Bocah muda yang justru dipilih oleh Kaiden sebagai murid. Royce pun memperkenalkan dirinya sebagai murid Schneider. Tatapan Jaewo seketika berubah terkejut. Dalam benaknya, Jaewo bertanya-tanya apakah benar Schneider adalah salah satu dari 10 elit dunia. Sementara itu, Royce hanya menatapnya dengan ekspresi dingin dan penuh tekanan. Jaewo tampak gugup, lalu memperkenalkan dirinya secara sopan kepada Royce. Royce menjelaskan bahwa tujuan kedatangannya ke akademi adalah untuk bertemu dengan Jaewo. Penjelasan itu membuat Jaewo semakin bingung dan bertanya-tanya dalam hati mengapa ia menjadi target pertemuan seorang murid elit seperti Royce. Sambil terus memandangi Jaewo yang menunduk, Royce menegaskan bahwa ia datang untuk menemui murid dari Kaiden sang penghancur. Perlahan Royce melangkah lebih dekat, lalu menyampaikan bahwa tujuan lainnya adalah untuk menantang Jaewo. Ekspresi Jaewo seketika berubah kaget mendengar tantangan itu. Tatapan Royce yang dalam seolah-olah ingin mengintimidasi Jaewo, menguji kelemahan yang ia lihat di depan matanya. Di sisi lain, Cartain yang berada dalam wujud kucing tampak kesal menyaksikan kedatangan Royce yang tiba-tiba menginginkan duel dengan Jaewo. Perasaan marah itu juga dirasakan Kaiden, yang dengan ekspresi tidak senang mengingatkan Royce bahwa tindakannya kali ini sudah melampaui batas. Royce kemudian menoleh ke arah Kaiden dan mempertanyakan sikap dingin yang ditunjukkan Kaiden terhadapnya. Dalam pikirannya, Royce merasa tak ada yang salah dengan persaingan antar murid, apalagi Schneider, sang mentornya, pun pernah mengakui kekuatan Kaiden secara langsung. Bagi Royce, pertarungan adalah hal wajar dan merupakan bagian dari tradisi kekuatan. Sementara itu, Kaiden menegaskan bahwa Jaewo belum lama menjadi muridnya, dan mempertanyakan apakah Royce benar-benar menganggap Jaewo layak menjadi lawan tandingnya. Namun, Royce justru merasa bahwa sikap Kaiden terlalu protektif, karena kekuatan Jaewo sendiri telah diakui oleh anggota 10 besar dunia. Royce menganggap ironi dalam sikap Kaiden yang selama ini dikenal tidak pernah menolak tantangan, namun kini justru melindungi muridnya dari pertarungan yang sah. Apalagi, Royce menekankan bahwa tantangan yang ia ajukan dilakukan secara formal, bukan melalui penyergapan atau tindakan licik. Dengan nada tegas, Royce kembali memastikan identitas Jaewo, menanyakan apakah benar namanya adalah Jaewo Seo. Jaewo pun mengangguk membenarkan, sementara Cartain yang sejak awal mengamati, tampak waspada terhadap gerak-gerik Royce yang dirasanya mencurigakan. Dengan sorot mata dingin, Royce mulai menekan mental Jaewo, mempertanyakan apakah Jaewo berniat bersembunyi di balik nama besar Kaiden. Ucapan tersebut menampar harga diri Jaewo, yang seketika terdiam. Royce melanjutkan dengan menegaskan bahwa kekuatan Kaiden bahkan diakui oleh seluruh anggota 10 besar dunia. Namun sayangnya, Jaewo yang menjadi muridnya justru menolak tantangan secara terbuka. Kalimat itu membuat dahi Kaiden mengernyit, menyadari bahwa Royce mencoba menggoyahkan keteguhan Jaewo. Royce tidak berhenti di situ. Ia menyampaikan bahwa sikap pengecut Jaewo telah mencoreng nama baik mentornya sendiri. Pernyataan tersebut menusuk mental Jaewo, yang mulai goyah. Kaiden berusaha mengalihkan fokus Jaewo, menyadari bahwa Royce hanya sedang memprovokasi dan berusaha menjatuhkan kepercayaan diri muridnya. Namun dalam benaknya, Jaewo sadar bahwa Royce adalah lawan yang kekuatannya tidak mampu ia imbangi. Jaewo bahkan menilai bahwa kekuatan Royce sebanding dengan Jurion, salah satu murid elit dari 10 besar dunia. Namun perlahan, Jaewo mengangkat wajahnya dan menatap Royce dengan sorot tajam. Dalam pikirannya, Jaewo mulai menyadari bahwa ada kebenaran dalam ucapan Royce. Jika ia menolak tantangan itu, maka artinya ia sama saja menghina Kaiden sebagai mentornya sendiri. Kesadaran itu membakar semangatnya, meski rasa ragu masih menyelimuti dadanya. Tiba-tiba, kedatangan seseorang mengejutkan Jaewo dan Kaiden. Sosok itu muncul dan menyampaikan bahwa jika Royce ingin menantang murid Kaiden, maka Royce harus berhadapan dengannya terlebih dahulu. Cartain yang memperhatikan dari kejauhan tampak mengerutkan dahi, mencoba mengenali siapa sosok yang tiba-tiba muncul. Royce pun melirik ke arah suara itu, memastikan siapa yang telah datang dan mengganggu fokusnya. Sosok misterius itu berdiri tepat di belakang Royce, muncul tanpa suara seperti bayangan malam. Dengan ekspresi dingin dan penuh tekanan,
Dark melangkah maju, menunjukkan kehadirannya sebagai penantang baru bagi Royce. Sorot mata Royce berubah tajam, menatap Dark dengan kesal. Ia tidak menduga bahwa kedatangan Dark justru mengacaukan seluruh suasana dan menyela konfrontasi yang sedang ia bangun. Di hadapan Jaewoh, sosok Dark muncul dan berdiri tegak, seolah bersiap membela Jaewoh dari ancaman Royce. Kedatangan Dark membuat Jaewoh terkejut, tak menyangka bahwa pria itu akan muncul di situasi seperti ini. Sementara itu, Royce yang menyadari kehadiran Dark segera mempertanyakan maksud Dark berada di tempat itu. Namun Dark memilih untuk diam, tak memberikan jawaban apapun, hanya berdiri dengan tatapan dingin. Melihat respons Dark yang tak menghiraukan pertanyaannya, Royce mulai kehilangan kesabaran. Ia mengabaikan sikap diam itu dan meminta Dark untuk segera menyingkir, menegaskan bahwa tantangan yang ia ajukan kepada Jaewoh sama sekali tidak berkaitan dengan keberadaan Dark. Meski begitu, dalam hati kecilnya, Royce mulai bertanya-tanya apakah Dark masih merasa memiliki ikatan sebagai murid Kaiden. Pertanyaan tersebut justru memicu pernyataan tegas dari Dark, yang menolak anggapan itu mentah-mentah. Dengan tenang, Dark menyampaikan bahwa keberadaannya di tempat itu bukan karena masa lalu bersama Kaiden, melainkan karena ia memiliki hutang budi kepada Jaewoh. Pernyataan tersebut membuat Jaewoh kebingungan, sementara Kaiden hanya menghela napas panjang tanpa memberikan tanggapan, seolah tak ingin terseret dalam ketegangan itu. Dark melanjutkan dengan mempertanyakan motif sebenarnya dari Royce, menyindir apakah tantangan yang dilayangkan kepada Jaewoh dilandasi oleh sakit hati karena pernah ditolak oleh Kaiden di masa lalu. Pertanyaan itu langsung mengguncang ekspresi Royce, membuatnya tampak terkejut. Tanpa memberi kesempatan untuk membantah, Dark mengungkapkan fakta bahwa semua orang mengetahui Royce pernah mengikuti Kaiden sebelum akhirnya menjadi murid Schneider. Ucapan itu membuat amarah Royce meledak. Di sisi lain, Jaewoh yang mendengar pengakuan itu tampak terguncang. Dalam benaknya, Jaewoh mulai menyadari bahwa Royce ternyata pernah menginginkan posisi sebagai murid Kaiden, namun keinginannya ditolak. Ketika Jaewoh melirik ke arah Kaiden, pria itu hanya diam dan menatap Royce dan Dark dengan wajah penuh kejengkelan, tanpa sepatah kata pun. Tatapan Royce terhadap Dark berubah tajam dan dipenuhi kebencian. Kemarahan yang memuncak membuat Royce melepaskan energi besar dari dalam tubuhnya. Dengan penuh tekanan, Royce melontarkan sindiran bahwa Dark tampaknya telah kehilangan keinginan untuk hidup. Namun Dark tidak menunjukkan sedikitpun ketakutan, justru tampak tenang, seolah ancaman itu bukanlah hal baru baginya. Dalam benaknya, Dark tahu bahwa ancaman seperti itu sudah berkali-kali ia dengar keluar dari mulut Royce. Dalam sekejap, Royce melepaskan tekanan energi melalui sorot matanya. Lonjakan energi yang dahsyat langsung meledak dari tubuhnya, menciptakan pancaran kekuatan yang mengejutkan siapapun yang menyaksikannya. Ledakan besar itu mengguncang tanah dan memecah keheningan malam, dampaknya menjulang tinggi ke langit, meninggalkan jejak kehancuran di sekelilingnya. Sesaat setelah ledakan, Jaewoh terlihat menutupi wajahnya dengan tangan untuk melindungi diri dari kepulan asap yang menyelimuti area tersebut. Di sisi lain, Kartain membuka salah satu matanya, mencoba melihat apa yang sebenarnya telah terjadi. Jaewoh merasa terkejut sekaligus lega, menyadari bahwa dirinya selamat berkat penghalang pelindung yang diciptakan oleh Kaiden. Di bawah sinar bulan yang temaram, Dark tampak melayang di udara, tenang namun waspada, sementara Royce berdiri di balik kabut asap tebal yang masih menggantung di udara sebagai sisa ledakan. Dalam kesunyian yang menegangkan itu, Dark menatap Royce dengan siaga, menyadari bahwa serangan berikutnya mungkin segera datang. Tanpa peringatan, sorot mata Royce berubah menjadi putih, dan dalam satu gerakan cepat, ia melayangkan serangan berikutnya. Deretan shuriken energi melesat tajam ke arah Dark, menandai dimulainya pertarungan serius di antara dua kekuatan besar yang saling bertentangan. Di waktu yang bersamaan, Dark dengan gesit melompat di udara, menghindari serangan shuriken yang dilayangkan Royce secara membabi buta. Gerakan cepat Royce yang terus-menerus menyerangnya membuat Dark kesal, dan tatapannya yang tajam langsung tertuju pada Royce yang berdiri kokoh di atas tanah. Tak tinggal diam, Dark segera membalas dengan serangan pedang besar berbentuk bulan yang ia hantamkan melalui tendangan kakinya. Serangan cepat itu membuat Royce kewalahan untuk menghindar, hingga akhirnya pedang bulan tersebut terhempas keras ke tanah dan nyaris mengenai tubuhnya. Royce lalu mengarahkan tatapannya kembali ke Dark, dan mulai memusatkan fokusnya untuk melancarkan serangan berikutnya. Dengan kedua tangan yang terangkat tinggi, Royce kembali melemparkan deretan shuriken ke arah Dark. Dari balik penghalang, Kaiden dan Jaewoh menyaksikan bagaimana Royce tanpa ragu terus-menerus menembakkan shuriken yang memicu ledakan-ledakan besar di sekeliling Dark. Melihat pengorbanan Dark yang dengan sukarela melawan Royce demi dirinya, membuat Jaewoh merasa semakin cemas. Wajah Jaewoh dipenuhi kegelisahan, namun Kaiden tetap diam, tidak menggubris permintaan Jaewoh untuk menghentikan Dark, dan mengingatkan bahwa keputusan itu adalah pilihan Dark sendiri. Respon Kaiden membuat Jaewoh terdiam dan diliputi kebingungan. Kaiden kemudian meminta Jaewoh untuk tidak lagi memikirkan Dark, dan sebaiknya tetap fokus memperhatikan pertarungan di hadapannya. Menurut Kaiden,
Pertarungan antara dua mutan hebat itu bisa menjadi pelajaran berharga bagi Jaewo, karena melalui pengamatan itu, Jaewo bisa memperoleh banyak keuntungan. Mendengar penjelasan Kaiden, Jaewo mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah benar ia bisa mempelajari kemampuan hanya dengan menyaksikan orang lain bertarung. Sementara itu, Kartain tetap tenang dan fokus memperhatikan pertarungan yang terus berlangsung sengit. Pertarungan antara Royce dan Dark semakin intens, jarak di antara keduanya semakin menyempit, dan Royce mulai tampak terdesak oleh kekuatan Dark yang kini nyaris menyentuh tubuhnya. Sesaat sebelum serangan Dark mengenai sasarannya, Royce berhasil menangkisnya dengan kedua tangan, dan menahan dorongan energi dari Dark secara langsung. Tatapan dingin Dark tak bergeming saat Royce menahannya. Meski energi Dark lebih mendominasi, serangan itu ternyata belum mampu menembus kekuatan tangan Royce. Tatapan Royce yang tajam berubah semakin mengintimidasi, dan dalam benaknya, ia merasa Dark sudah gila karena berani menunjukkan kekuatannya dengan cara seperti itu. Ketika Royce mengarahkan tangannya kembali ke Dark, ia tak menyangka bahwa Dark akan bertindak seberani dan senekat itu, hanya untuk menantangnya secara langsung. Serangan Royce dengan shuriken pun kembali menjadi tak terkendali. Dark segera bergerak menghindar, berlari ke arah lain demi menyelamatkan diri dari amukan lawannya. Ketika menoleh ke belakang, Dark melihat Royce yang kembali menggila, meledakkan serangan berikutnya dengan kekuatan penuh. Tiba-tiba, dari arah yang tak terduga, Dark melihat Royce telah melompat ke udara dan kembali meluncurkan serangan baru yang lebih mematikan. Serangan kali ini berbeda. Bentuknya menyerupai duri-duri tajam yang siap menghujam tubuh Dark kapan saja. Namun Royce tidak menunjukkan tanda ingin berhenti, justru meningkatkan intensitas serangannya, melihat Dark yang semakin kesulitan menghindarinya. Dalam puncak amarahnya, Royce menegaskan bahwa makhluk seperti Dark tidak pantas untuk meremehkan atau menantangnya. Sementara itu, Kaiden tetap menyaksikan semua yang terjadi dengan tenang dari balik penghalang. Ketika serangan demi serangan yang dilayangkan Royce mulai membuat Dark terpojok dan tak lagi mampu membalas, Royce melancarkan serangan pamungkas dengan meledakkan energi tepat di tempat Dark berdiri. Namun sesaat setelah ledakan itu terjadi, ekspresi Royce berubah drastis. Wajahnya terkejut, dan tanpa berkedip, Royce menatap ke arah Dark, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Di hadapan Royce, Dark tiba-tiba menghilang dari pandangannya, menciptakan kekosongan yang langsung menimbulkan kekhawatiran dalam diri Jaewo. Pikiran terburuk mulai membayangi perasaan Jaewo, mengingat Dark menghilang setelah menerima serangan terakhir dari Royce. Namun, dari arah lain, Dark ternyata masih selamat dan dengan kecepatan tinggi melesat menuju sisi belakang Royce. Saat Royce menoleh, ia tampak lengah dan tidak menyangka Dark akan muncul dari arah yang tak terduga. Dengan gerakan presisi, Dark memunculkan kekuatan bayangannya, menciptakan ilusi ribuan wujud yang membuat Royce kebingungan menentukan mana yang asli. Tanpa banyak pilihan, Royce memilih untuk meledakkan seluruh bayangan tersebut. Ketika Dark bersama 1000 bayangannya melaju cepat ke arah Royce, energi asing mulai terpancar dari tubuh Royce, menggema di atas tanah tempat mereka bertarung. Tanpa peringatan, Royce kembali melepaskan ledakan besar yang memekakan telinga, menghasilkan dentuman dahsyat yang mengguncang seluruh area akademi. Ledakan yang ditimbulkan Royce menjangkau hampir seluruh wilayah akademi, meninggalkan cahaya putih menyilaukan yang menyelimuti tempat itu dan asap tebal yang memenuhi udara. Ketika Jaewo membuka matanya untuk memeriksa keadaan, pikirannya dipenuhi tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di balik kepulan asap, darah terlihat menetes membasahi tanah, dan meskipun tubuhnya bersimbah darah, Dark tetap berdiri tegak di hadapan Royce. Royce sendiri terkena dampak dari serangannya sendiri. Luka di wajahnya mengeluarkan darah yang perlahan mengalir turun. Saat menyadari dirinya benar-benar terluka, Royce menyentuh luka itu, dan akhirnya mengakui dalam diam bahwa Dark telah berhasil melukainya. Hal itu membuat kemarahannya meledak. Harga dirinya tercabik oleh kenyataan bahwa Dark sanggup menyakitinya. Tanpa ragu, Royce memancarkan energi yang sangat besar dari dalam tubuhnya, namun Dark tetap tak bergeming, menunjukkan bahwa ancaman itu tidak membuatnya gentar. Tiba-tiba, seseorang muncul dari udara dan menghentikan pertarungan tersebut. Seekor burung phoenix mendekat dengan cahaya menyilaukan, dan bersamanya hadir sosok Garis Lutrain. Dengan mengepakkan sayap besarnya, burung phoenix itu menghempaskan sisa asap tebal yang masih menyelimuti medan pertempuran. Garis, yang berdiri tegak di atas burung itu, langsung memusatkan perhatiannya pada Royce, mempertanyakan niat Royce yang seolah ingin membawa kekacauan lebih besar di akademi. Kehadiran Garis bersama burung phoenix mengejutkan Royce, hingga membuatnya terdiam dan tak percaya. Garis kemudian mengingatkan bahwa meskipun Royce adalah murid dari salah satu mutan terkuat dunia, semua tindakan memiliki batas. Royce yang sebelumnya meledak-ledak kini terdiam, lalu menunduk dan mengalihkan pandangannya ke arah Jaewo. Ia mengakui bahwa sebagian besar energinya telah terkuras bahkan sebelum pertarungannya dengan Jaewo dimulai. Dengan wajah lelah, Royce menyampaikan bahwa pertarungan mereka harus ditunda dan dibicarakan lain waktu. Jaewo hanya menatapnya tajam tanpa memberikan reaksi. Saat Royce menoleh ke arah Dark, ia merasa bahwa Dark hanya sedang beruntung bisa selamat dari serangannya.
Dark tetap berdiri tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam sekejap, Royce memutuskan untuk meninggalkan akademi bersama kekacauan yang telah ditinggalkannya. Kepergiannya disaksikan oleh Kaiden, Cartain, dan Garis, yang semuanya memilih diam tanpa memberikan komentar. Segera setelah itu, Jaewo berlari menghampiri Dark, ingin memastikan kondisinya. Dengan suara lirih dan lemah, Dark menyampaikan bahwa dirinya baik-baik saja. Perlahan, Dark mulai memulihkan diri, dan luka-luka parah di tubuhnya mulai sembuh berkat kekuatan yang dilepaskannya. Melihat hal itu, Jaewo tampak terkejut dan bertanya-tanya dalam hati, menyadari bahwa Dark ternyata memiliki kemampuan menyembuhkan dirinya sendiri. Beberapa saat setelah kekacauan mereda, Dark terlihat berdiri menghadap Kaiden. Tatapan Kaiden menunjukkan keraguan dan kekesalan, terlebih saat ia menyadari bahwa Dark telah lama menghilang tanpa jejak. Kaiden mempertanyakan kapan Dark kembali, dan dengan ekspresi dingin, Dark menjawab bahwa dirinya baru saja kembali. Nada suara yang tenang namun tegas dari Dark tak membuat Kaiden tenang. Sebaliknya, rasa kesalnya semakin menjadi ketika ia mempertanyakan alasan Dark memilih bertarung melawan Royce, bukan melawan Jaewo sebagaimana seharusnya. Dark dengan singkat menjelaskan bahwa dirinya berhutang budi pada Jaewo, dan ucapan itu membuat Kaiden langsung bertanya, apakah hutang tersebut kini telah lunas. Pertanyaan itu membuat Dark terdiam. Dalam keheningan itu, pikirannya melayang pada kenangan lamanya, pada percakapannya dengan Dr. Kang, ibu dari Jaewo, yang pernah menyapanya dengan lembut, menanyakan keadaannya. Saat itu, Dark menjawab bahwa kondisinya jauh lebih baik dibanding saat masih berada di tempat lamanya. Jawaban itu membuat mata Dr. Kang berkaca-kaca, kesedihan terpancar jelas dari sorot matanya. Dr. Kang melihat dengan jelas bekas luka yang masih membekas di tubuh Dark, luka yang tak pernah benar-benar hilang. Saat Dr. Kang menyadari luka-luka itu masih ada, Dark menoleh dan memintanya untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Bagi Dark, justru karena Dr. Kang lah ia masih bisa bertahan hidup. Mendengar pengakuan itu, Dr. Kang hanya terdiam dalam diam yang penuh rasa bersalah, menatap Dark dengan hati yang berat. Kembali ke masa kini, Dark akhirnya menjawab pertanyaan Kaiden bahwa masih ada sedikit hal lagi yang harus ia lunasi kepada Jaewo. Jawaban itu membuat Kaiden menatap Dark dalam keheningan, namun dari dalam hati, Dark tidak pernah benar-benar ingin mengungkapkan alasan sebenarnya di balik semua tindakannya. Kaiden pun melontarkan pertanyaan lain, bertanya apakah karena hutang itu, Dark nekat muncul dan memicu pertarungan. Menurut Kaiden, jika Dark bertarung dengan cara lamanya yang biasa, maka pertarungannya melawan Royce akan jauh lebih menguntungkan baginya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Dark bertarung dengan cara berbeda, seolah ingin menunjukkan sesuatu. Kaiden mempertanyakan apakah itu semata-mata agar Jaewo bisa melihat gaya bertarung Dark. Untuk beberapa saat, keduanya hanya saling menatap tanpa kata. Namun Dark akhirnya menyangkal dalam diam, bahwa ia tidak melakukan semua itu demi membuat Jaewo melihatnya. Kaiden pun menarik napas panjang dan memilih tidak memperpanjang pembicaraan. Sementara itu, Dark perlahan membalikkan badan, hendak pergi karena merasa tidak ada lagi yang perlu dibahas. Namun sebelum ia benar-benar melangkah, Kaiden kembali membuka suara, menyarankan agar Dark melupakan gaya bertarung lain dan tetap bertarung dengan gaya yang membuatnya merasa nyaman. Langkah Dark terhenti seketika, lalu ia menoleh ke arah Kaiden. Bagi Kaiden, kebanyakan orang memang bertarung dengan pola tertentu, tapi ia tahu bahwa Dark berbeda. Kaiden memahami bahwa gaya bertarung Dark yang lebih agresif dan penuh kekerasan justru adalah kekuatannya. Ia merasa, jika Dark mampu menerima dan menggunakan gaya itu sepenuhnya, maka perkembangan kekuatannya akan jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Pernyataan itu mengejutkan Dark. Ia tidak menyangka Kaiden justru memberikan koreksi yang jujur terhadap dirinya. Tak lama setelah berkata demikian, Kaiden membalikkan badan dan berjalan pergi. Dark menatap punggung Kaiden yang menjauh, dan dalam hatinya ia menyangkal semua yang dikatakan Kaiden. Bagi Dark, gaya bertarung itu bukan untuk menunjukkan kekuatan, melainkan untuk menyembunyikan luka dan menghancurkan segala sesuatu secara diam-diam. Di sisi lain, di sebuah taman yang teduh, Jaewo duduk diam bersama Cartain. Meski tubuhnya tenang, pikirannya tetap berisik. Dalam benaknya, Jaewo terus memikirkan teknik yang digunakan oleh Dark saat pertarungan sebelumnya. Bagaimana Dark memanfaatkan kecepatan luar biasa untuk menciptakan beberapa klon ilusi. Namun, semakin dipikirkan, Jaewo merasa bahwa sekadar menjadi cepat tidak cukup untuk menghasilkan efek semacam itu. Ia bertanya-tanya, apakah kuncinya terletak pada penyesuaian kecepatan antar gerakan? Namun bahkan dengan itu pun, teknik tersebut masih tampak mustahil. Melihat Jaewo yang tenggelam dalam pikirannya sendiri, Cartain menyadari bahwa berbagai ide terus bermunculan di benak Jaewo sebagai dampak dari pertarungan tersebut. Penampilan Jaewo yang rapi hari itu terasa kontras dengan karakternya yang gemar bertarung, sebuah kebiasaan yang tak jauh berbeda dengan Kaiden. Saat keduanya larut dalam diam, suara langkah perlahan mendekat ke arah mereka. Jaewo dan Cartain pun menoleh ke belakang, dan di sana, Garis muncul bersama seekor burung phoenix yang terbang rendah di sampingnya.
Dengan ekspresi serius, Garis menyimpan keresahan dalam hatinya. Kekacauan yang terus berulang membuatnya sulit membayangkan kapan Akademi Mutan Dunia akan kembali pulih, terlebih setelah serangan besar yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Saat menoleh ke samping, Garis tampak terkejut melihat Jaewo. Tatapan Jaewo yang berbinar penuh rasa ingin tahu tertuju pada Phoenix. Di hadapannya, burung suci itu berdiri dengan bangga, mengeluarkan suara pelan seolah menyambut pertemuan tersebut. Phoenix, familiarnya Garis, merupakan salah satu binatang suci paling kuat dari keluarga Lutrain. Kehadirannya membuat Jaewo terpukau, terlebih ketika mengetahui nama dan status burung itu. Tiba-tiba, Phoenix mendekati Jaewo dengan penuh rasa ingin tahu. Dengan lembut, Phoenix membuka salah satu sayapnya dan menyentuhkan tubuhnya yang berbulu ke arah Jaewo. Jaewo pun membalas dengan pelukan hangat, seakan menemukan kedekatan instan dengan makhluk agung itu. Dalam hatinya, Garis mengakui bahwa selain memiliki naluri tempur yang tajam, Jaewo juga masih menyimpan kemampuan komunikasi mental yang sangat kuat. Sesaat kemudian, Garis menoleh ke arah lain. Ekspresi sedih tergambar di wajahnya saat ia memandangi Kartein. Tatapan itu membuat Kartein kebingungan, bertanya-tanya dalam hati mengapa Garis menatapnya dengan sorot seperti itu. Namun sebelum pertanyaan itu sempat terjawab, sebuah suara terdengar dari arah belakang. Kaiden muncul dengan nada datarnya yang khas, menyindir Garis karena akhirnya mengingat untuk membawa familiarnya. Dengan langkah tenang, Kaiden mendekat dan bertanya kepada Garis, membuat Garis mengangguk dengan gugup. Kaiden mempertanyakan alasan Garis baru membawa Phoenix sekarang, dan menyayangkan bahwa jika Phoenix telah hadir sebelumnya di akademi, mungkin peristiwa mengerikan yang terjadi tidak akan sempat berlangsung. Garis hanya bisa menjawab dengan alasan cemas bahwa Phoenix membutuhkan akomodasi khusus, yang sayangnya belum tersedia di akademi. Jawaban itu tampaknya belum sepenuhnya meyakinkan, karena Kaiden hanya menoleh ke arah lain dengan ekspresi heran. Sementara itu, Jaewo masih tenggelam dalam kebahagiaan sederhana, memeluk tubuh lembut Phoenix dengan wajah tenang. Di waktu yang sama, di tempat lain, tepatnya di markas Frame, sebuah sosok mendarat dengan penuh amarah. Royst, dengan wajah gelisah, merasakan kekacauan dalam dirinya. Bagi Royst, kehadiran Dark telah merusak rencananya. Jika tidak karena intervensi dari Dark, Royst yakin dirinya sudah dapat memastikan apakah murid Kaiden benar-benar menyimpan potensi yang luar biasa. Meskipun Royst terus memikirkan Jaewo, segala usahanya untuk memahami jalan pikiran Kaiden tetap saja berujung buntu. Bagi Royst, Kaiden adalah teka-teki yang tak mudah dipecahkan. Menurut Royst, ada begitu banyak mutan yang ingin menjadi murid Kaiden. Namun, Kaiden menolak semuanya dan hanya memilih Jaewo, sesuatu yang membuat Royst bertanya-tanya apa yang istimewa dari bocah itu. Ketika Royst menoleh ke belakang, ia melihat seseorang tengah berjalan mendekatinya. Sosok itu adalah Duke. Royst segera menyadari kehadiran Duke dan bertanya-tanya, apakah tempat itu menjadi tempat persembunyian Duke. Dengan raut wajah cemas, Duke menyampaikan permintaan maafnya karena telah merepotkan Royst. Royst lalu menanyakan apakah Duke pernah bertarung melawan Jaewo, murid Kaiden. Duke mengangguk membenarkan. Royst kemudian memastikan apakah benar bahwa Duke kalah dalam pertarungan tersebut. Menurut Duke, tidak ada mutan dari generasi mereka yang mampu mengalahkan Jaewo. Mendengar pernyataan itu, Royst kembali bertanya apakah ucapan Duke tersebut lahir dari pengalamannya sendiri. Dengan ragu, Duke membenarkannya. Bagi Royst, kekalahan itu mencoreng nama besar Schneider, sebab meskipun Duke bukan murid resmi Schneider, ia telah menerima ajarannya secara langsung. Royst tidak habis pikir bagaimana Duke, yang membawa nama Schneider, bisa dikalahkan oleh murid Kaiden dan merusak reputasi mentornya. Dengan kepala tertunduk, Duke menyatakan penyesalannya. Royst kemudian melangkah pergi, meninggalkan Duke dalam diam. Dalam benaknya, Royst tahu bahwa Duke berada dalam jajaran 10 besar Akademi Mutan Dunia, dan telah menerima arahan dari Schneider secara langsung. Namun meskipun mendapatkan pengajaran sehebat itu, pada akhirnya Duke tetap hanyalah sosok biasa. Sesaat setelah kepergian Royst, Duke masih berdiri diam, tak mampu menjawab ataupun membela dirinya. Beberapa waktu kemudian, di Akademi Mutan Dunia, Garis berdiri di hadapan para instruktur dan menyalami In-hyuk yang akan segera kembali ke Korea. Garis menyampaikan rasa terima kasihnya atas kontribusi In-hyuk dan rekan-rekannya, serta menyampaikan bahwa Akademi berhutang banyak pada mereka. Garis menawarkan bantuan kapanpun dibutuhkan, sebuah tawaran yang disambut dengan hangat oleh In-hyuk. Sementara itu, para siswa menyaksikan perpisahan tersebut dari sisi lain ruangan. Di antara mereka, Subin menoleh kepada Jaewo dan menanyakan kebenaran kabar bahwa murid Schneider datang menemuinya kemarin. Jaewo membenarkannya. Subin lalu mengungkapkan bahwa ia mendengar Royst telah menyerang akademi dan menciptakan keributan. Semua instruktur dikerahkan menuju klinik demi menjamin keselamatan mereka yang masih dalam perawatan. Menurut Jisuk, tempat itu bahkan mengingatkannya pada rumah suci Saint Joanna.
Sementara percakapan berlangsung, Gangsik dan Sucheon tampak terdiam. Di sisi lain, Woin hanya bisa terus memikirkan semangkuk jajangmyeon yang dirindukannya. Dengan tatapan sinis, Sucheon melirik Jaewo, dan di waktu yang sama, Jaewo pun memalingkan pandangannya ke arah Sucheon dengan perasaan gugup. Dalam benaknya, Sucheon menyadari bahwa saat ini perhatian dari para murid top dunia pun mulai tertuju pada Jaewo. Tiba-tiba, Garis menghampiri Jaewo dan menyampaikan bahwa ia tidak melihat keberadaan Kaiden. Jaewo menjelaskan bahwa Kaiden tengah memiliki urusan penting dan telah meninggalkan akademi lebih dulu. Garis memahami kondisi itu, dan menyampaikan bahwa ia merasa berhutang budi pada Jaewo. Namun, bagi Jaewo, hutang budi itu tidak perlu ada. Sesaat, pandangan Garis tertuju pada kucing milik Jaewo yang berdiri tenang di sampingnya. Ketika Garis memandangi Kaiden dan Kartain, yang kini berada dalam wujud kucing, keduanya tampak kebingungan seolah tidak memahami situasi. Garis lalu menyampaikan niatnya untuk mencarikan seekor kucing betina terbaik bagi Jaewo, tanpa ikatan apapun, dan menyerahkan pilihan sepenuhnya kepada Jaewo. Ucapan Garis membuat Kaiden murka. Dalam bentuk kucing sekalipun, Kaiden tidak bisa menyembunyikan amarahnya dan mulai menggeram. Sementara itu, Jaewo hanya bisa menoleh ke arah Kaiden dengan ekspresi canggung dan penuh rasa bersalah. Beberapa saat kemudian, suasana berpindah ke markas Shinhwa. Di dalam ruangannya yang sunyi, Jiung duduk seorang diri. Dalam benaknya, Jiung bertanya-tanya kapan Jaewo dan yang lainnya akan kembali. Saat pikirannya melayang, suara dering ponsel memecah keheningan. Jiung pun mengangkat telepon dan bertanya siapa yang menghubunginya. Dari seberang, sebuah suara memperkenalkan diri sebagai Patrick Jurion dan menanyakan kabar Nona Jiung. Mendengar nama itu, Jiung hanya bisa terdiam, tanpa sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Terima kasih sudah mengikuti alur cerita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan alur cerita komik seru lainnya. Kalau ada komik yang ingin dibahas, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video seru lainnya.